Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Agak menarik juga ya bahwa PDP tolak wacana duet Prabowo Ganjar. Betul sekali begitu kan. Dalam artian Pak Ganjar ini adalah masih anggota atau kader PDIP begitu kan. Masa mau dicalonkan di mana? Muhaimin saja enggan begitu kan ya untuk mengusung Pak Ganjar begitu. Pasti dipastikan bubar begitu. Saya rasa seperti itu. Pak Prabowo itu sudah disandra hari ini begitu kan. Disandra dalam apa? Dia mau calon kemana begitu kan. Dia tidak menyampai presidensial threshold kecuali dia bergabung kepada partai PAN, partai P3 di situ begitu. Baru bisa begitu kan ya. Tetapi apakah seperti ini? Ya, saya rasa etika politik itu harus dikedepankan. Saya setuju dengan pendapat Hasto begitu. Etika politik itu harus ada begitu kan. Tetapi perlu diingat bahwa ya ini namanya kader itu kalau memang ingin ngebut menjadi calon presiden ya keluar saja dulu dari partai PDIP begitu kan. Biar bisa bebas mau pilih yang mana. Kira-kira seperti itu begitu. Tapi kalau sana loncat sini saya kira tidak punya dampak positif aja begitu, malah negatif begitu ya. Tetapi saya rasa tiket itu akan diberikan ke Mbak Puan. Menurut saya pribadi seperti itu. Karena Mbak Puan melihat situasi hari ini perkembangannya sudah mulai turun ke bawah begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya atau komentar-komentarnya seperti ini. Ini komentar-komentar netizen agak menarik ya. PDP tolak wacana duet Prabowo Ganjar. Wah, mereka mulai panik. Mereka kebingungan mencari formula yang tepat karena terlalu banyak pilihan yang ingin ditandingkan. Akhirnya mereka seperti manusia gentayangan yang tidak mendapat kepastian. Belum lagi perasaan akan kehilangan kekuasaan yang makin hari makin mengejar mereka. Bahkan ya benarlah itu. Seharusnya Prabowo Puan ya baguslah. Lagian ya Puan Ganjar jadi jelas ngusung kadernya sendiri. Bisa saja akan terjadi di 2019 seperti Pak Prabowo dan Pak Sandi begitu kan. Ya pada hakikatnya di situ begitu. Kemenangan itu menurut saya pribadi di antara oposisi dan koalisi harus bergabung di situ. Kalau memang oposisi atau koalisi saya rasa lemah begitu kan. Saya rasa seperti itu. Tapi ya PDIP lebih ngerti bahwa popularitas GP adalah popularitas semu. Perolehan media dengan genjotan buzzer saja. Ya bisa saja seperti itu tergantung siapa sponsornya. Kan begitu logikanya begitu kan ya. Rakyat ya bingung ya Prabowo Ganjar kok kalau PDIP tidak mau orang masalah silakan ajukan jagonya PDIP. Akibat tipunya lembaga survei ya Bandar pun kecewa karena bonekanya belum dapat tunggangan. Terkesan sekali PDIP sengaja menghambat Ganjar untuk naik. Udah Pak Ganjar keluar dari partaimu. Ya bisa saja keluar begitu kan. Kalau ingin menjadi presiden ya keluar saja begitu, ngapain masih bertahan di situ begitu kan? Karena mungkin tiket itu tidak diberikan kepada Pak Ganjar. Ya bisa saja Pak Ganjar itu dijadikan sebagai juru bicara di situ ya. Pada akhirnya dia dapat menteri nanti. Ya bisa saja seperti itu begitu. Perang saudara di kubu rezim berkuasa ya, opsi 1, 2, 3 tunda pemilu, 4 Jokowi 3 periode, 5 bubarkan NKRI, 6 bagi-bagi NKRI jadi 6 bagian, 7 bunuh diri massal. Mending Prabowo Puan aja ya. Saya lebih melihat situasi ini Prabowo Puan begitu kan. Wacana duet Prabowo Ganjar itu cuma penjajakan yang logis. Itu duet ini banyak kenalilah Ustadz ya, tanda-tanda alam banyak yang gamang ketika muncul memang gamang. Dia wallahu alam. Ini banyak komentar ada pro dan ada kontra di situ begitu. Tetapi menurut saya pribadi langkah ini kemudian ketika Pak Ganjar diduetkan dengan Pak Prabowo, ya Pak Ganjar mau didukung atau diusung oleh partai apa begitu. Itu kan narasi-narasi yang memang tersebar begitu kan, sudah paham itu. Saya rasa bahwa ketika ada yang ngomong Prabowo Ganjar cocok, ya memang cocok. Tapi di satu sisi mau diusung oleh partai mana begitu kan? Ya kecuali Ibu Megawati begitu. Kecuali Ibu Megawati, PDIP bisa mengusung satu tiket untuk menjadi calon presiden begitu ya. Dan bahkan ini singgung sini singgung sana, pilih yang ini yang ono marah, bingung di sini ya, bingung di sini pusing di sana, tak ada solusi marah-marah. Inilah komentar-komentar netizen begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya PDP tolak wacana duet Prabowo Ganjar ya, dikutip dari Fusilat News ya. Duet wacana Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada pemilu di 2024 nampak semakin membesar bagai bola salju.
Diawali momen keakraban antara Prabowo dan Ganjar bersama Presiden Joko Widodo dalam acara panen raya di Kebumen, Jawa Tengah beberapa waktu lalu ya. Semua ini ya bermula ketika Kamis ya, Prabowo dan Ganjar dipertemukan oleh Jokowi. Ketiganya tampak begitu hangat mengikuti panen raya di Desa Lanjar, Kabupaten Jawa Tengah. Dalam pertemuan tengah sawah itu, sebagaimana ya terlihat dalam publikasi foto mereka bertiga akrab dan saling bercanda. Dan pemanggilan publik ya, banyak yang menduga bahwa Jokowi ya juga dipertemukan Prabowo dan Ganjar untuk kepentingan politik 2022. Bisa saja seperti itu begitu ya. Namun ya desas-desus tersebut dibantah oleh Jokowi. Presiden mengatakan pertemuan itu semata-mata untuk melaksanakan panen raya di Desa Sampan. Wah, padahal publik sudah tahu dan sudah terbaca begitu arahnya Pak Jokowi begitu ya. Jokowi mengajak Prabowo dalam kegiatan tersebut lantaran Menteri Pertahanan itu kebetulan hendak mengadakan pertemuan di Magelang, Jawa Tengah, Sumatera. Sementara itu Ganjar hadir karena dia merupakan Gubernur Jawa Tengah. Wow, luar biasa begitu alibinya ya. Itu panen raya di sawah, kebetulan Pak Jokowi atau Pak Prabowo ya mau ke Magelang, saya ajak bareng berhenti di Kalon Pongrogo ya, karena pertemuan Pak Prabowo siang, sudah kita ke sawah dulu panen raya, ada saya Pak Prabowo, ada Pak Ganjar, sudah kata Jokowi. Meski membantah adanya tujuan politik, ya Jokowi tak menyangkal bahwa Prabowo dan Ganjar sama-sama ideal untuk menjagokan sebagai calon presiden atau capres pada pemilu 2024 mendatang. Ideal semua jadi capres. Wacana menjodohkan Prabowo dengan Ganjar pun seolah disambut oleh Partai Gerindra. Bahwa Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasim Jojo Hadikusumo yang mengatakan partainya tertusuk mendukung ya Ganjar pada Pilpres mendatang, asalkan kata dia dalam kontestasi Ganjar berpasangan dengan Prabowo sebagai calon wakil presiden. Ya pada akhirnya saya tertawa melihat hal ini begitu. Dalam artian bahwa ya karena pada hakikatnya Pak Ganjar itu adalah masih kader PDIP begitu kan ya. Saya rasa tidak mungkin karena PDIP menginginkan itu capres bukan cawapres begitu ya. Artinya kalau Pak Prabowo ingin bergandengan dengan PDIP ya seharusnya Mbak Puan menjadi capres bukan cawapres begitu ya. Apalagi dengan Ganjar mau diusung oleh partai mana, Muhaimin tidak mau. Saya rasa bubar begitu ya. Ya kecuali memang partai PAN, partai P3 ya dirayu di situ ya dengan kalkulasi politik yang ada bisa saja di situ begitu. Tapi saya rasa perkembangan hari ini saya kira tidak mau begitu ya. Tidak ada yang mengusung itu begitu. Bahkan ya di sini disebutkan Hasim mengatakan jika kedua tokoh tersebut berduet, Prabowo harus duduk di kursi capres sedangkan cawapres itu adalah Ganjar. Sebab menurutnya Prabowo lebih berpengalaman ketimbang Ganjar. Pak Prabowo jauh lebih senior ya 15 tahun lebih tua pengalamannya. Namun demikian kata Hasim keputusan soal cawapres ya Prabowo bakal dibahas bersama Partai Kebangkitan Bangsa. Ya saya rasa tidak mungkin lah, maksudnya tidak mungkin PKB itu mengusung Pak Ganjar kan begitu. Saya rasa bubar aja begitu gabung kepada Partai PDIP atau ke Anies Baswedan kan begitu ya. Berbeda dengan Gerindra, PDIP menyatakan ini larangan atas wacana duet Prabowo sebagai capres cawapres ya, Ganjar dengan Ganjar sebagai cawapres. Bahkan Sekretaris PDIP Hasto Kristianto mengatakan kader partainya harus ditempatkan di kursi calon RI 1. Bahkan kendati demikian Hasto menyatakan partainya tidak akan berjuang sendirian pada pemilu di 2024. PDIP terbuka untuk berkoalisi dengan partai lain dengan syarat calon capres harus dari partai banteng. Bahkan ya meski begitu hingga kini PDIP belum mengumumkan capres maupun cawapres. Hasto menyatakan keputusan terkait pencapresan ada di tangan Ibu Megawati Soekarno Putri. Sebagai pimpinan partai tertinggi ya termasuk mengenai wacana duet Prabowo Ganjar, kata Hasto sepenuhnya menjadi kewenangan Mega. Ya nanti Ibu Mega Soekarno Putri yang akan memutuskan pasangan yang terbaik dan sesuai dengan yang menjadi harapan rakyat. Betul sekali begitu. Karena pada hakikatnya begini. Orang-orang di luar sana kalau Ganjar Prabowo ya sah-sah aja sebenarnya begitu kan, atau Prabowo Ganjar. Tapi ya di satu sisi Pak Ganjar sudah terjebak di situ ya, Pak Prabowo sudah terjebak dalam sistem pemilu. Artinya apa? Presidensial threshold sudah tidak nyampe ketika Muhaimin itu hengkang dari KKIR itu, lalu kemudian Pak Ganjar masih menjabat atau masih kader PDIP ya saya rasa tidak mungkin, tergantung Ibu Megawati begitu. Ya, kalau memang Pak Ganjar ya ingin berduet dengan Prabowo, lalu kemudian PDIP menyetujui, ya
yang menjadi capres itu harus Pak Ganjar, bukan Pak Prabowo. Sedangkan Pak Prabowo tidak mau menjadi cawapres. Kira-kira seperti itu begitu logikanya. Saya rasa jauh begitu, ada perbedaan seperti itu begitu kan. Di sana ditolak, marah. Di sini marah, di sana ditolak. Kira-kira seperti itu logikanya begitu ya. Ya, yang sibuk sekarang ya Hasto begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rayan ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.